Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan selalu saya merindukan mendoakan Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan menjadi berkat besar bagi banyak orang, karena Bapak Ibu diberkati Tuhan berlimpah-limpah, menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang mantan muslimah yang sangat radikal, ya, garis keras, anti-Kristus, anti-Kristen. Dan beliau adalah seorang yang berjihad, ya, di jalan Tuhan katanya, untuk mendirikan negara Islam. Tetapi itu pada zaman dahulu ketika beliau betul-betul seorang garis keras. Tiba-tiba beliau didatangi Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berbicara berkali-kali. Beliau mendengarkan suara Tuhan pada saat beliau sedang bermimpi tersebut. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow, keren sekali. Jalan kebenaran, jalan yang lurus. Beliau selalu mendengarkan itu, tapi beliau tidak tahu itu apa dan itu siapa. Dan diabaikannya, tetapi pada akhirnya beliau gelisah. Karena Roh Kudus membuat dia gelisah dan akhirnya membawa dia kepada seorang pendeta. Dia datang ke sebuah gereja dan puji Tuhan, hamba Tuhan itu melayaninya dengan baik dan benar. Dan dari situlah beliau mengalami jamahan Tuhan, mulai mempelajari Alkitab dan membacanya dengan takjub dan terheran-heran. Ternyata Alkitab ini luar biasa sekali isinya, dahsyat sekali isinya, dan itulah membuat dia menjadi murtad. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Berasal dari Jawa dan latar belakang saya memang Muslim. Saya tidak pernah mempunyai niat dan tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang Kristen. Karena dalam keluarga saya semuanya Muslim. Lingkungan saya semuanya Muslim. Bahkan di dalam kehidupan saya tidak pernah saya menemukan yang namanya gereja di lingkungan saya. Saya tidak pernah menemukan orang Kristen di lingkungan saya. Saya dibesarkan keluarga Muslim semuanya 100%. Saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi orang Kristen karena sedikit pun saya tidak pernah mendengar apa itu Kristen, siapa itu Yesus, saya tidak pernah mendengar. Hanya yang saya tahu di dalam kehidupan saya selalu dikenal bahwa orang Kristen itu kafir dan tidak pernah mempunyai tempat di surga. Orang Kristen hanya punya surganya di dunia, itu saja yang saya pernah dengar. Mengenai agama yang lain saya pun tidak pernah tahu. Nah, dalam perjalanan hidup saya dari kecil, memang sekolah saya juga di Madrasah Ibtidaiyah, sampai ke SMP, lalu saya keluar sekolah dan saya tidak melanjutkan sekolah karena saya kepengen bekerja. Saya merantau. Nah, setelah merantau itu, memang saya sedang mencari jati diri. Karena dalam perjalanan hidup saya dulu, ketika saya sekolah, saya tuh paling rajin ngaji, saya paling rajin untuk selalu belajar agama gitu ya. Dan bahkan saya tuh sering bertanya, sering kritis sama guru gitu. Nah, saya tuh suka nanya begini, Pak Guru, kalau begitu kita Islam semuanya masuk surga ya, saya bilang gitu. Kata Pak Guru saya bilang, oh belum tentu katanya. Oh kalau begitu hanya Muhammad saja ya yang bisa masuk surga, juga belum tentu. Nah kalau begitu siapa dong? Gimana dong, surga kosong dong gitu kan. Saya banyak bertanya. Tetapi dalam pendidikan saya selama ini tidak pernah diperlihatkan mengenai tentang surga, tetapi hanya diceritakan mengenai tentang neraka saja. Itu yang buat takut saya gitu. Saya begitu takutnya, saya tidak mau terlewatkan untuk selalu sholat 5 waktu. Zaman saya dulu, itu bahkan lampu aja tidak ada gitu ya. Musola itu banyak, 100 meter setiap tempat tinggal saya selalu ada musola. Nah saya tuh selalu paling rajin. Dari teman-teman saya paling rajin gitu. Nah di tengah-tengah
hal yang membuat saya ini semakin penasaran, kalau memang surga itu kosong, lalu buat apa selama ini kita ibadah? Selama ini kita ngikutin aturan-aturan yang saya sendiri sebenarnya tidak paham gitu. Untuk apa ke semuanya ini? Tetapi saya takut kalau saya ini nanti sampai mati ke neraka gitu. Karena kehidupan saya begini, saya dulu mikir, saya hanya dilahirkan, setelah itu dibesarkan, setelah itu menikah, setelah itu saya mati. Hanya itu saja, saya seperti tidak punya harapan di masa lalu saya. Tetapi dalam kematian itu pasti saya akan menemukan neraka. Itu yang saya takutkan. Nah, oleh sebabnya saya tidak pernah menemukan jawaban dari guru saya, guru ngaji saya, ustadz saya, tidak pernah menemukan jawaban bahwa kita bisa masuk surga. Itu tujuan saya. Nah, tapi dalam hal itu saya tidak berpikir bahwa Islam itu buruk, bahwa Islam itu tidak baik. Tidak, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Menurut saya, memang guru saya yang mungkin kurang ilmu gitu. Nah, itu sebabnya saya pergi merantau itu, saya sekalian mau mencari pekerjaan, sekalian saya juga mencari jati diri saya, dan tujuan saya mencari kebenaran yang sejati. Begitu. Pada akhirnya, saya mendapatkan pekerjaan. Setelah mendapat pekerjaan itu, suatu ketika saya bertemu dengan orang yang sama-sama gadis dengan saya, tapi saya masih sangat belia sekali waktu itu. Saya diajak berteman, lalu diajak ke rumahnya gitu. Nah, di situ saya tidak mengira bahwa di situ saya bertemu dengan orang-orang yang sangat sangat mengerti dengan agama. Saya melihat mereka ini semuanya religius gitu. Nah, di situ ada kesempatan saya untuk bertanya-tanya mengenai tentang agama Islam. Karena memang selama ini saya tidak pernah mendapatkan satu jawaban dari guru saya dulu. Gitu. Nah, setelah itu, para ustadz itu menceritakan bahwa kita Muslim tetap bisa masuk surga, tetapi harus melalui jihad seperti itu. Dan kita harus diharuskan untuk membayar sedekah dan juga infak setiap bulannya. Nah, mikir saya begini, oh pasti di sini kayaknya ada jalan di sini, ada jalan menuju surga ini di sini. Saya menemukan komunitas yang membuat saya itu semakin nyaman, membuat saya mungkin semakin inilah jawaban seperti itu. Dan saya melanjutkan perjalanan saya, akhirnya saya masuk di dalam organisasi yang saya sendiri tadinya tidak menyangka bahwa itu adalah melawan hukum. Tetapi yang jelas saya menjalani semuanya sesuai syariat Islam. Gitu. Yang penting saya tidak keluar dari Islam. Saya tetap Islam. Karena saya tetap memandang bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Saya tidak pernah memandang Islam itu buruk. Itu masa lalu saya. Tetapi dalam perjalanan hidup saya justru tidak pernah menemukan kedamaian. Saya di dalam organisasi itu seperti orang dikejar. Karena apa? Saya semakin tidak punya harapan. Mungkin saya akan menemukan jalan ke surga melalui infak dan sedekah dan jihad yang selama ini saya jalanin. Saya dapat pekerjaan setiap bulan saya gajian, selalu habis untuk itu semua. Bahkan untuk kesehari-harian saya harus berjuang saya harus cari sendiri lagi. Itu penderitaan saya selama saya mengikuti organisasi ini. Karena apa? Semuanya demi untuk berdirinya dan tegaknya Indonesia ini menjadi negara Islam. Karena tujuan negara Islam ini, tujuan bangsa Indonesia ini dan organisasi yang saya jalani dulu, ini bertujuan untuk membuat bangsa Indonesia ini menjadi negara Islam Indonesia. Nah, tetapi sekian lama saya mengikuti perjuangan itu, akhirnya keluarga saya mencari saya dengan bantuan polisi. Mereka mencari saya dan
Selama 1 minggu kata mereka, mereka menemukan saya. Dan saya ditemukan di tempat organisasi saya itu. Saya diajak pulang, tetapi dari tim organisasi saya bilang, "Kamu tidak boleh pulang begitu saja." Nah, saya mendapatkan ancaman dari mereka. Mereka bilang, "Antum mau rencana balik lagi atau tidak? Kalau antum rencana balik, antum akan selamat. Tetapi kalau antum tidak balik, antum akan mati." Seperti itu perkataan mereka. Nah, karena pada waktu itu saya masih tetap berambisi untuk tetap di jalan itu, saya mengatakan saya tetap balik, saya bilang gitu. Karena demi keselamatan organisasi ini supaya tidak terbongkar oleh aparat, makanya saya siap mengikuti keluarga saya. Dengan syarat saya harus kembali lagi. Nah, setelah saya sudah pulang, keluarga saya mencoba untuk menyadarkan saya. Nah, dengan cara mereka untuk saya sadar dan tidak kembali kepada organisasi itu, karena keluarga saya juga tahu mungkin itu sudah dilihatnya melenceng dari ajaran gitu kan, dari ajaran Islam menurut keluarga saya gitu. Nah, setelah itu saya sudah mulai agak sadar, tetapi saya takut dengan ancaman itu. Saya takut sekali. Akhirnya saya pergi pergi dari rumah, dan saya juga tidak bilang sama keluarga saya bahwa saya ini dapat ancaman atau apa. Yang jelas saya tidak yang jelas saya tidak mau mereka tahu tempat tinggal saya dan saya pergi meninggalkan keluarga saya lagi. Karena itu demi keselamatan saya sampai nekat masuk ke yayasan dan saya pergi minta dijauhkan dari wilayah-wilayah, secara khusus wilayah di daratan Jakarta dan sekitarnya. Akhirnya saya keluar ke seberang untuk mencari aman. Nah, setelahnya saya kembali lagi pulang. Tetapi terbesit kembali pemikiran saya untuk mencari kebenaran, karena saya lagi-lagi saya takut yang namanya kematian. Karena mati pasti saya akan ke neraka. Itu selalu berpikir seperti itu. Setelah itu saya memutuskan kembali untuk saya nekat pergi ke Jakarta kembali supaya saya bisa mencari pekerjaan lagi. Tetapi karena saya juga takut, saya sebenarnya begini, saya sangat hobi sekali dengan namanya bela diri dan segala macam gitu ya, untuk hal-hal untuk menjaga saya. Tapi karena waktu itu mengingat sangat tidak memungkinkan saya untuk lama di kampung, saya memutuskan untuk memakai ilmu-ilmu yang mungkin bisa dibilang untuk menjaga diri saya, memakai ilmu-ilmu yang mengebalkan tubuh saya, dan dari situlah saya berani untuk kembali ke tempat di mana dulu saya pernah tersesat. Nah, dari perjalanan dari situlah, singkat katanya, saya mencoba lagi berjuang untuk mencari pekerjaan. Tetapi kata security semuanya bilang katanya tidak ada pekerjaan. Nah, karena saya mungkin udah biasa diajar untuk mental keras, melawan orang, apalagi ditambah lagi saya punya ilmu-ilmu, saya hobi sekali dengan berantem secara fisik. Nah, setelah itu, saya dendam sekali dengan satpam itu, dan saya mencoba ingin membalas dendam. Dan saya berusaha untuk belajar lagi ke fisik saya, untuk saya supaya lebih baik lagi. Nah, dari situlah saya dipertemukan dengan cowok. Saya satu kos gitu ya, satu kos
sama temen cewek. Nah, itu temen cowok yang datang itu temennya temen aku gitu. Lalu temen aku itu mencoba mendekati saya dan dia suka sama saya gitu. Tetapi saya dengar dia security gitu kan. Nah, setelah itu saya akan manfaatkan security ini untuk bisa memasukkan saya untuk supaya saya menjadi security, supaya saya bisa membalas dendam sama security itu yang menolak saya itu. Setelah itu saya ternyata tidak berhasil karena security yang suka sama saya itu ternyata tidak bisa saya manfaatkan, tapi sebaliknya saya justru dimanfaatkan sama security itu. Dan ternyata dia malah menyukai saya. Terus dalam perjalanan saya dengan beliau ini, kami memutuskan untuk kami menjalin hubungan. Tapi yang namanya perempuan kita tetap takut ya, takut kenapa-kenapa seperti itu. Nah, pada akhirnya saya memberikan ketegasan kepadanya bahwa dia harus ikut saya Islam gitu. Karena ternyata cowok saya ini Kristen, saya tidak tahu sebelumnya gitu kan. Setelah saya tahu, serius mengatakan dia adalah seorang Kristen. Akhirnya saya mengajak bicara dua mata dan saya menyatakan kalau kamu siap menikahi saya berarti kamu harus mengikut saya beragam Islam. Kata dia tidak bisa, gitu kan. Saya sangat kecewa pada waktu itu. Karena apa? Ternyata cintanya cuma hanya sekedar itu gitu. Tidak tidak mau berkorban untuk saya. Ya sudah, akhirnya kami memutuskan untuk berpisah. Setelah perjalanan saya berpisah beberapa bulan dengan mantan saya itu, nah dari situlah Tuhan berbicara kepada saya melalui mimpi. Singkat katanya malam itu saya tidur sendiri, tidak ada teman saya. Teman saya lagi di tempat saudaranya. Nah, ada yang namanya pohon rindang yang saya lihat di dalam mimpi itu. Lalu saya melihat ada orang yang berjubah putih. Dan di depan orang yang berjubah itu banyak sekali domba-domba. Seperti orang lagi mengembala domba seperti itu. Nah, saya dari jauh saya melihat bahwa itu siapa gitu kan. Lalu orang yang berjubah itu membuka tangannya lebar-lebar dan dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Itu katanya, kata pertama. Nah, setelah itu saya terbangun, mimpi apa tadi ya gitu. Tapi saya tidak menghiraukan mimpi itu. Apa sih tadi gitu, tidak menghiraukan. Pada akhirnya malam berikutnya, saya dikasih mimpi kembali. Di situ saya juga melihat pohon rindang kembali. Entah kenapa, apa maksud dari simbol pohon rindang yang selalu muncul dalam mimpi saya itu, saya tidak mengerti. Yang jelas itu yang saya lihat. Dan saya melihat ada anak 7 tangga. Di atas anak 7 tangga itu ada yang namanya salib. Nah, setelah itu di dalam mimpi saya itu, saya disuruh naik memanjat tangga itu sampai ke puncaknya. Saya memeluk salib itu dan salib itu berubah menjadi wajah orang. Orang itu bicara seperti yang mimpi saya pertama kali. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, katanya. Nah, setelah itu saya terbangun kembali. Setelah saya bangun, saya bingung, ini apa sih? Kok mimpi bisa sampai 2 kali seperti ini, begitu. Nah, sementara itu ada salib. Bukankah salib itu Tuhannya orang Kristen? Menurut saya waktu itu, karena saya tidak pernah mengenal sama sekali yang Kristen itu seperti apa.
Setahu saya, yang selama ini yang saya tahu, eee, Kristen itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah salib. Nah, pikir saya, apakah itu yang Tuhannya orang Kristen gitu kan? Saya bingung gitu kan. Nah, pagi itu saya mulai merasa sangat gelisah. Saya begitu seperti dikejar ke suara-suara itu seperti mengejar saya gitu. Saya penasaran, eee, dalam mimpi itu, perkataan itu seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini yang saya cari. Selama saya hidup, saya mencari kebenaran yang sejati. Tetapi di dalam mimpi itu, dia memperkatakan suatu perkataan yang membuat saya, ini jawaban yang saya cari, tapi kenapa harus Tuhannya orang Kristen? Kenapa harus ada salib, segitu kan? Itu kan Tuhannya orang Kristen, saya langsung nyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan saya tidak mungkin. Saya tidak akan mungkin menjadi Kristen, saya tidak mungkin, saya begitu. Saya selalu menolak, akhirnya apa? Saya membaca surat An-Nas, pokoknya surat-surat hafalan, surat apa itu saya bacain, untuk saya menolak kalimat-kalimat yang di dalam mimpi saya itu. Ini pasti jin, ini pasti jin yang akan menyeret saya pada kekafiran. Itu waktu itu saya berpikir seperti itu. Karena saya selama ini sudah diajar bahwa di dalam kekristenan atau orang Kristen itu tidak mempunyai tempat surga. Di dalam kekristenan itu hanya yang ku tahu surganya itu hanya di dalam dunia ini begitu. Jadi saya tidak mungkin akan menjadi Kristen. Akhirnya saya berusaha terus untuk selalu saya berdoa. Berdoa di dalam hafalan-hafalan, surat hafalan yang saya hafalkan. Nah, tetapi semakin saya menolak dengan surat-surat hafalan yang saya naikkan itu, justru suara itu semakin kencang dan semakin seolah-olah semakin jelas di dalam pikiran saya. Dan bahkan mengalahkan surat-surat hafalan yang saya hafalkan itu. Akhirnya saya mulai gelisah dan saya sangat panik sekali. Saya akan, ini semakin gila saya kalau seperti ini. Saya terus bertahan. Saya gimana caranya saya untuk menolak perkataan yang ada di dalam mimpi saya itu. Saya, Pak Tantaragi, kalau mau tahu, sedikit pun sama sekali saya tidak pernah terbesit dan tidak pernah mau menjadi orang Kristen. Karena pada zaman saya tidak pernah ada namanya tayangan-tayangan YouTube, atau tidak pernah saya melihat perkataan-perkataan bukunya orang Kristen, saya tidak pernah gitu. Nah, akhirnya saya bertahan sampai 3 minggu. Dalam waktu 3 minggu itu bergumul saya, karena begitu hebatnya suara itu yang mungkin membuat saya semakin gelisah dan saya tidak kuat. Pada akhirnya saya ngobrol sama teman saya itu, akhirnya teman saya tanyain. Saya bilang, "Di sini ada gereja di mana?" Saya bilang, "Oh, di sana, Kak. Ayo tolong antarkan saya. Saya kepengen tanya sama pendeta orang Kristen itu supaya bisa meramal mimpi saya. Saya udah hampir gila seperti ini gitu kan." Terus akhirnya dia datang, dia nunjukin saya gereja dan sekaligus sama dia gitu. Akhirnya saya mau masuk gereja pun saya gemetar. Karena pikir saya kalau masuk gereja itu berarti sudah mau melangkah ke kekafiran saya ini gitu loh. Karena seumur-umur saya belum pernah namanya menginjak gereja. Jadi pada saat itu saya begitu takut, tapi karena saya juga serba salah ya. Saya dimimpikan itu tuh terlalu saya sangat gelisah. Salah satu begini, gelisahnya bahwa itu mimpi suatu jawaban saya, tapi kenapa harus ada simbol Kristen? Itu yang saya pertanyakan. Nah, setelah itu saya nekat untuk masuk. Dan di situ ada hamba-hamba Tuhan yang langsung menanyain kami berdua, "Ada apa? Ada yang kami bantu?" katanya. "Iya, Pak, saya mau minta sama Pak Pendeta supaya meramal mimpi saya," gitu.
Karena tujuan saya di situ saya bukan menjadi orang Kristen. Saya datang ke gereja, saya ingin Pak Pendeta itu meramal mimpi saya karena di dalam mimpi saya yang kedua itu ada tanda salib. Berarti itu kan Tuhannya orang Kristen gitu. Saya tidak pernah mengenal Yesus sama sekali, saya nggak ngerti. Yang setahu saya Isa yang dituhankan orang Kristen itu bukanlah Isa gitu, bukannya Yesus gitu. Saya nggak kenal tuh yang namanya Yesus. Tetapi setahu saya Isa yang di dalam Quran saya itu yang dituhankan orang Kristen, tetapi saya tidak paham itu Tuhan apa bukan. Yang jelas setahu saya Tuhannya orang Kristen itu salib, karena mereka menyembah salib, itu pikir saya. Nah setelah itu hamba Tuhan mempersilahkan masuk untuk saya duduk bersama teman saya tadi. Teman saya juga kebetulan di dalam satu kos itu masih Muslim juga. Nah setelah itu hamba Tuhan itu, Mbak silahkan baca kitab Injil ini katanya gitu kan. Nah saya bingung dong, sementara kalau saya biasanya baca kitab kan harus wudhu dulu. Kenapa kok orang ini sembarangan saja, saya tiba-tiba suruh membaca kitabnya gitu kan. Saya juga tidak mau pegang kitabnya itu. Tapi hamba Tuhan itu memutar kitabnya ke arah saya dan saya mencoba untuk membuka dan ditunjukkannya melalui jarinya. Itu di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saya begitu kaget dan sangat tercengang sekali. Kenapa di dalam mimpi saya itu bisa persis seperti yang ditulis di sini gitu. Saya bingung. Nah, hamba Tuhan itu setelah itu dia menceritakan banyak hamba Tuhan itu menceritakan banyak hal. Tetapi saya tidak bisa fokus apa yang diceritakan hamba Tuhan itu. Saya hanya fokus di dalam kitab itu. Kenapa kitab itu bisa menuliskan hal yang sama persis di dalam mimpi saya? Seperti itu. Nah, setelah itu saya pulang. Saya permisi minta pulang. Tetapi hamba Tuhan itu bicara, Mbak, kalau mbaknya kepengen belajar lagi tentang Injil, silahkan datang kemari. Dalam hati saya tidak mungkin. Saya tidak mungkin akan menjadi Kristen. Saya tidak mungkin. Astagfirullahaladzim, saya selalu nyebut. Dan bahkan bisa dibilang tidak mungkin karena tidak ada satupun keluarga saya yang beragama Kristen. Saya tidak mungkin menjadi Kristen, saya tidak mungkin. Saat itu saya mengatakan seperti itu. Tetapi dalam pemikiran saya itu kenapa? Jawaban yang di dalam mimpi saya itu bisa persis di dalam kitab. Itu saja yang membuat saya semakin penasaran. Sampai rumah saya duduk diam. Malamnya saya mencoba untuk sholat tahajud. Saya berusaha untuk menolak saya untuk menjadi Kristen. Tetapi yang saya pertanyakan pada saat saya sholat itu, kenapa di dalam mimpi saya itu bisa persis di kitabnya orang Kristen? Pada waktu itu saya bertanya seperti itu. Tapi tidak pernah ada jawaban dan saya bingung. Saya sholat pun seperti hampa gitu. Sholat cuman ya begitu-gitu saja gitu. Bisa sholat pakai surat-surat hafalan yang saya cuma hanya pakai. Tapi kali itu saya kepengen ngomong sama Tuhan saya yang dulu gitu. Saya bingung ini bagaimana ini gitu kan. Tetapi saya dulu nggak pernah diajar ngomong pakai bahasa seperti biasa kalau berdoa. Saya diajar juga berdoa selalu memakai bahasa-bahasa yang surat-surat hafalan saja. Jadi hanya begitu-gitu saja gitu. Akhirnya saya mulai stres sendiri gitu. Tambah stres lagi. Saya mulai mikir lagi besoknya, gimana ya, kalau di dalam surat Injil itu ada jawaban yang sama sekali selama ini tidak pernah saya tahu, berarti ada sesuatu lagi petunjuk buat saya, seperti itu. Akhirnya saya dengan kawan saya bilang, Dek, ayo kita cari ke gereja itu lagi yuk, kita belajar lagi yuk, saya bilang. Ayo Kak, katanya. Nah, setelah itu kami datang lagi ke gereja itu. Nah, benar aja, hamba Tuhan itu menerima saya dengan sangat terbuka. Welcome banget mereka ini. Sangat ramah, tulus gitu yang saya lihat.
mereka memberikan waktu buat kami untuk belajar Alkitab. Nah, akhirnya singkat kata, saya diajari dengan hamba Tuhan itu untuk membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Baru, terus, sampai pada akhirnya hamba Tuhan itu memberikan saya jadwal untuk mungkin sekolah pribadi ya, bukan katekisasi, ini beda. Jadi dalam sekolah pribadi itu kami dikasih waktu sendiri itu untuk belajar pribadi gitu. Hamba Tuhan itu gantian, 3 orang hamba Tuhan itu memberikan waktu khusus buat kami untuk kami belajar Alkitab. Nah, mungkin sekitar hampir 2 bulan kami udah mulai tekun baca Alkitab dan kami mulai paham. Itu saya pribadi waktu itu. Nah, di dalam mempelajari Alkitab itu saya kaget, lebih kagum lagi gitu. Kenapa? Memang dahsyat Alkitab ini. Kenapa saya katakan dahsyat? Dari dalam mimpi sampai pada akhirnya tunjukkan betul-betul bahwa di dalam Alkitab itu betul nyata ada firman Tuhan kebenaran yang tertulis. Di situ pun ditunjukkan bahwa fakta-fakta yang selama ini membuat saya bingung di ajaran saya dulu. Di sini saya menemukan satu kebenaran yang nyata. Salah satunya bicara mengenai tentang sejarah. Sejarah yang saya baca di dalam Alkitab itu terperinci begitu. Urutan dari kisah nabi ini, ada kisah raja, ada kisah nabi ini, bla bla dan seterusnya sampai kepada akhirnya turunlah Isa itu atau Yesus itu gitu di dalam Perjanjian Baru yang disebut Injil. Nah, saya semakin kagum lagi. Nah, setelah itu saya udah mulai yakin dengan kitab sekarang itu yang saya yakini. Akhirnya saya datang kembali kepada hamba Tuhan dan hamba Tuhan itu bertanya kepada kami, bagaimana Mbak, katanya, apakah kalian sudah siap terima Yesus? Siap gitu kan. Nah, tapi anehnya hamba Tuhan itu kayaknya lebih fokus menanya ke saya dan bukan ke teman saya. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak udah siap? Katanya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Mbak. Saya siap Pak, saya gitu. Puji Tuhan, kesaksian luar biasa dari mantan muslimah ini yang sekarang sudah berjihad di jalan Tuhan Yesus. Wow, haleluya. Mendapatkan hidayah saat membaca Alkitab dan akhirnya percaya dan 100% tidak menyaksikan ketuhanan Yesus Kristus dan dibaptis. Inilah dampak dari sebuah karya Roh Kudus di mana doa syafaat orang-orang percaya didengarkan oleh Tuhan dan Tuhan akhirnya menjamah mereka yang anti-Kristus, anti-Kristen, anti-Yesus menjadi jamahan Tuhan, mengalami kasih Tuhan dan bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, teruslah semangat, teruslah berdoa, teruslah bersyafaat dan bersaksi demi nama Tuhan. Jangan pernah lelah, jangan pernah lengah, jangan pernah abai. Tetaplah minta Roh Kudus memberikan kita kekuatan yang baru supaya kita kuat bersyafaat dan bersaksi demi nama Tuhan. Tuhan beserta kita dan pasti mengasihi kita. Dia rindu kita menjadi berkat besar bagi banyak orang. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.